Baik, selamat pagi. Nama saya Agustina Rundahi, BP 22 1037 22013. Saya akan menjelaskan tentang perdagangan bebas dengan mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Pengertian perdagangan bebas. Perdagangan bebas merupakan suatu kegiatan jual beli produk antara negara tanpa adanya kerumitan atau aturan atau birokrasi yang mengatur perdagangan bebas itu di dalam suatu negara, sehingga suatu negara, perusahaan atau perorangan sekalipun dapat menjual produk yang diciptakannya di luar negeri. Begitu pula sebaliknya, negara lain dapat menjual produknya di dalam negeri, sehingga konsumen dapat mendapatkan barang kualitas internasional dengan mudah dan dengan harga yang relatif terjangkau. Masuk kita dalam ciri-ciri perdagangan bebas. Ciri-ciri perdagangan bebas: A. Perdagangan barang tanpa pajak atau termasuk tarif atau pembatasan perdagangan yang lain, seperti kuota impor atau subsidi untuk produsen. Maksudnya adalah jual beli tersebut dilakukan tanpa dikenai pajak pada pemerintah. B. Perdagangan layanan tanpa pajak atau pembatasan perdagangan yang lain. Hal ini pun hampir sama dengan poin pertama. Tidak adanya ketentuan pajak yang khusus yang dikenakan kepada produsen, juga tidak adanya pembatasan oleh perdagangan yang lain. C. Ketiadaan dasar-dasar pemutar beli perdagangan seperti pajak subsidi, peraturan atau hukum yang memberikan kelebihan kepada sejumlah kecil perusahaan isi rumah atau faktor-faktor produksi. Pola kegiatan perekonomian pasar bebas. Dalam analisis ekonomi yang didapati saat ini, sistem ekonomi seperti yang diterangkan oleh Adam Smith dinamakan ekonomi pasar bebas, dan sistem ekonomi kegiatan-kegiatan dalam perekonomian sepenuhnya diatur oleh mekanisme pasar yang invisible hand. Interaksi di antara penjual di pasar barang dan produksi akan menentukan corak produksinya nasional yang akan diwujudkan, dan caranya produksinya nasional tersebut akan menghasilkan invisible hand atau tangan gaib, merupakan suatu istilah yang diungkapkan oleh Adam Smith. Di dalam istilah tersebut, Adam Smith berpendapat bahwa kegiatan dalam perekonomian tidak perlu diatur oleh pemerintah, dan apabila setiap individu dalam masyarakat diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang mereka inginkan, maka akan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Pengertian keseimbangan sebagian dan keseimbangan umum. Keseimbangan sebagian yang dicapai dalam pasar akan menentukan corak permintaan ke atas faktor-faktor produksi. Dalam analisis ini, misalkan hanya satu faktor produksi saja yang digunakan, yaitu tenaga kerja. Kurva penawaran barang menggambarkan keinginan perusahaan untuk menawarkan barangnya. Untuk memproduksi barang tersebut, mereka memerlukan faktor produksi, yaitu tenaga kerja. 2. Keseimbangan umum. Untuk memproduksi barang-barang
yang diminta sektor rumah tangga, sektor perusahaan perlu membeli faktor-faktor produksi. Aliran-aliran dalam kegiatan D menggambarkan penawaran faktor-faktor. Kebaikan perekonomian pasar bebas. Semenjak lama ahli-ahli ekonomi berkeyakinan bahwa sistem ekonomi pasar bebas mempunyai beberapa kelebihan dan keistimewaan jika dibandingkan dengan sistem ekonomi yang lain. Kebaikan-kebaikan utama dari sistem pasar bebas adalah: 1. Faktor produksinya digunakan dengan efisien. 2. Kegiatan ekonomi dalam pasar diatur dan diselaraskan dengan efisien dalam persaingan sempurna. 3. Kebebasan pelaku ekonomi memilih bidang usahanya. Kebebasan yang luas juga wujud di dalam penentukan kegiatan yang akan dilakukan oleh seseorang. Kegagalan atau kelemahan perekonomian pasar bebas ada 4, yaitu A. Akibat eksternal yang merugikan, B. Kekurangan barang publik dan barang merit, C. Mewujudkan kekuasaan monopoli dalam pasar, D. Kegagalan membuat penyesuaian dengan efisien. Bentuk-bentuk campuran tangan pemerintah dalam sistem pasar. A. Mengawasi agar eksternaliti kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari atau akibat buruknya dapat dikurangi. Menyediakan barang-barang publik yang cukup sehingga masyarakat dapat memperoleh barang tersebut dengan mudah dan dengan biaya yang murah. C. Mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang besar yang dapat mempengaruhi pasar agar mereka tidak mempunyai kekuasaan monopoli yang merugikan khalayak ramai. D. Menjamin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan penindasan dan ketidaksetaraan di dalam masyarakat. Baik, demikianlah presentasi yang saya jelaskan tentang perdagangan bebas. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Dan kalau ada yang kata-kata yang kurang menyenangkan, saya juga minta maaf. Demikianlah, terima kasih.